Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah mengisahkan sebuah kisah yang menjadi pelajaran buat kita hari ini, yaitu yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat 76 tentang seseorang yang diberi kekayaan yang luar biasa oleh Allah. Orang tersebut hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia adalah bagian dari kaum atau saudara atau tah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah bagian dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Beberapa ulama tafsir yang dimaksud dengan kaum adalah saudara, yaitu anak paman Nabi Musa alaihissalam. Ulama lain mengatakan dia adalah satu keluarga dari Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan dia sebuah perbendaharaan, yakni harta yang melimpah. Sebagaimana Allah firmankan, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Bahwa kekayaannya Qarun ini sangat banyak. Allah jelaskan untuk mengukur banyaknya kekayaan Qarun ini, bahwa kunci-kunci kekayaannya Qarun, kunci-kunci gudangnya tidak bisa diangkat oleh orang terkuat sekalipun pada zaman itu. Ulama tafsir dalam kitab Ibnu Katsir mengatakan bahwa kekayaannya ini, kuncinya ini diangkut oleh 60 bigol atau keledai. Coba bayangkan, kuncinya saja diangkut oleh 60 keledai, saking banyaknya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kaumnya memberi nasihat kepada Qarun, la tafrah. Qarun, la tafrah. Jangan berbangga-bangga dengan harta itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Apa kata Qarun? Ayat lanjutnya, qala, Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin inti. Aku diberi harta ini adalah karena kepintaranku. Jadi Qarun tahu pemberian Allah ini adalah karena usahanya sendiri, karena dia layak diberi harta yang segitu banyaknya. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablih. Padahal banyak kaum-kaum sebelumnya yang dihancurkan oleh Allah karena membanggakan diri dengan hartanya. Suatu hari Qarun mengadakan parade dalam rangka memamerkan harta yang dimilikinya. Allah sebut fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar kepada masyarakatnya dengan memamerkan harta yang dimilikinya, diikuti oleh para pengikut-pengikutnya. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Orang-orang yang melihat peristiwa itu, orang-orang yang silau harta ini mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Alangkah senangnya ya jadi Qarun. Atau mungkin kalimat, aku juga pengen seperti Qarun. Atau mungkin enak ya jadi Qarun ya. Nah gitu.
innahu ladu haddin azim. Wah, dia sudah sukses, dia menjadi crazy rich, mungkin istilah sekarang, menjadi orang yang paling kaya di kota. Wa qala alladziina utul ilma, tetapi orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang iman dan beramal soleh mengatakan, wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha. Celaka kalian, bahwa pahala dari Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh lebih baik daripada apa yang diberikan oleh korun. Wala yulaqoha illa sabirun. Maka ayat ini mengajak kita sebagai orang yang beriman dan beramal soleh untuk mementingkan akhirat daripada kehidupan dunia ini, dengan ditandai dengan banyak-banyaknya harta atau uang. Ini menandakan bahwa ukuran cinta Allah kepada hambanya bukan berdasarkan harta, bukan berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan jabatan. Andaikan ukuran kecintaan Allah berdasarkan kekuasaan, tentu Fir'aun tidak akan diberi kekuasaan. Andaikan kecintaan Allah kepada hambanya berdasarkan jabatan, tentu Haman, Perdana Menteri, orang terdekatnya Fir'aun, tentu tidak akan diberi jabatan. Andaikan kecintaan Allah berdasarkan harta, tentu Korun tidak akan diberikan harta. Tetapi Allah memberikan harta, meluaskan rezeki bagi siapapun yang dikehendaki Allah. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki bagi mayyasha, siapapun yang dikehendaki Allah. Wa yaqdirulah. Dan yang menyempitkan rezeki juga bagi siapapun yang dikehendaki Allah. Ukuran kecintaan Allah kepada hambanya bukan kaya dan bukan miskin, tetapi iman dan amal soleh. Tentunya kita sebagai orang yang beriman yakin bahwa kehidupan akhirat dengan bekal iman dan amal soleh berbuah lebih manis, lebih indah. Bahkan Allah sebut qurratu a'yun, yang menyedapkan pandangan daripada kehidupan dunia yang hanya beberapa tahun saja. Demikian, semoga kita dapat ambil hikmah dari pelajaran Korun yang Allah abadikan ceritanya dalam Al-Quran. Tujuannya menjadi pelajaran bagi orang yang beriman untuk tidak mementingkan kehidupan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.